Dalam banyak tradisi spiritual dan sistem kepercayaan, konsep jiwa yang terpilih adalah hal yang umum. Jiwa yang terpilih sering dilihat sebagai individu yang dipilih oleh kekuatan yang lebih tinggi atau kekuatan ilahi untuk memenuhi tujuan atau misi tertentu. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai jenis di berbagai budaya dan agama, yang masing-masing memiliki kualitas unik dan melayani tujuan ilahi yang berbeda. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 7 jenis utama dari jiwa yang terpilih dan tujuan ilahi mereka, menyoroti peran spiritualnya yang mendalam. Jenis pertama, Sang Penyembuh. Sang Penyembuh adalah jiwa yang terpilih yang memiliki kemampuan unik untuk menyembuhkan luka fisik, emosional, dan spiritual. Tujuan ilahi mereka adalah memulihkan keseimbangan dan keselarasan dalam individu, komunitas, dan kadang-kadang bahkan di dunia secara luas. Sang Penyembuh sering ditandai dengan empati mendalam, kasih sayang, dan pemahaman bawaan tentang kondisi manusia. Mereka dapat bekerja melalui berbagai cara, termasuk pengobatan tradisional, penyembuhan energi, konseling, dan bimbingan spiritual. Misi mereka adalah meringankan penderitaan dan memfasilitasi proses penyembuhan pada orang lain. Penyembuh ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk. 1. Penyembuhan fisik. Penyembuh dalam kategori ini mungkin tertarik pada profesi seperti kedokteran, terapi alternatif, atau praktik penyembuhan energi seperti Reiki. Mereka menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kesehatan fisik. 2. Penyembuhan emosional. Penyembuh dalam kategori ini berfokus pada kesejahteraan emosional, bisa bertindak sebagai konselor, terapis, atau teman yang penuh kasih, yang menjadi teman setia untuk mendengarkan. Peran mereka adalah membantu orang lain memproses perasaan mereka, memulihkan dari trauma, dan menemukan kedamaian batin. 3. Penyembuhan spiritual. Penyembuh spiritual membimbing individu dalam perjalanan spiritual mereka, membantu mereka terhubung kembali dengan diri yang lebih tinggi dan yang ilahi. Mereka mungkin bekerja sebagai guru spiritual, atau pembimbing, yang memfasilitasi pertumbuhan dan pencerahan spiritual. Sang penyembuh dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seringkali dalam profesi atau peran yang melibatkan perawatan, dukungan, dan pengasuhan. Mereka adalah dokter, perawat, terapis, pekerja sosial, dan bahkan guru yang melampaui tugas mereka untuk membantu orang lain. Kehadiran mereka sangat penting dalam komunitas manapun, karena mereka membina lingkungan yang penuh kasih dan pengertian. Jika Anda merasa cocok dengan peran sang penyembuh, terimalah bakat Anda. Kasih sayang dan empati Anda adalah alat kuat yang dapat mengubah hidup. Ingatlah, penyembuhan bukan hanya tentang menyembuhkan, tetapi tentang mengembalikan keutuhan. Tujuan Anda adalah menjadi cahaya di saat kegelapan, memperbaiki yang rusak, dan memelihara pertumbuhan dan kesejahteraan. Jenis kedua, Sang Bijaksana. Sang Bijaksana dipilih karena kebijaksanaan, wawasan, dan pemahaman mendalam mereka tentang misteri kehidupan. Mereka sering introspektif, kontemplatif, dan sangat intuitif. Sang Bijaksana ditandai dengan passion mereka akan pengetahuan, kemampuan untuk melihat gambaran besar, dan keahlian dalam memberikan bimbingan yang mendalam. Mereka mungkin merasakan hubungan yang kuat dengan alam spiritual, dan keinginan untuk mengungkapkan dan membagikan kebenaran universal. Tujuan ilahi Sang Bijaksana adalah menerangi dan mencerahkan. Misi mereka adalah mencari dan membagikan kebijaksanaan, membimbing orang lain dalam jalan menuju pemahaman dan penemuan diri. Sang Bijaksana ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk. 1. Berbagi pengetahuan. Beberapa sang bijaksana menjadi guru, sarjana, atau penulis,
mendedikasikan hidup mereka untuk pencarian dan penyebaran pengetahuan. Mereka mendidik dan menginspirasi orang lain melalui ajaran dan tulisan mereka. 2. Bimbingan spiritual. Sang bijaksana dalam kategori ini bisa bertindak sebagai pemimpin spiritual, mistikus, atau filsuf, yang membantu individu menavigasi perjalanan spiritual mereka, dan menemukan makna yang lebih mendalam dalam hidup. Mereka memberikan wawasan yang mendorong orang lain untuk terhubung dengan diri yang lebih tinggi dan yang ilahi. 3. Pemberi nasihat dan saran. Pada tingkat pribadi, sang bijaksana dalam kategori ini memberikan nasihat dan saran kepada mereka yang mencari bimbingan. Mereka membantu orang lain membuat keputusan bijak, memahami situasi yang kompleks, dan menemukan kejelasan di tengah kebingungan. Sang bijaksana dapat ditemukan dalam berbagai peran yang melibatkan pengajaran, membimbing, dan mencerahkan orang lain. Mereka adalah profesor, filsuf, pemimpin spiritual, dan mentor yang mendedikasikan hidup mereka untuk pencarian kebijaksanaan dan peningkatan kemanusiaan. Kehadiran mereka membawa kejelasan dan pemahaman, membantu orang lain melihat lebih dari sekadar permukaan, dan memahami kebenaran yang lebih mendalam. Jika Anda beresonansi dengan peran sang bijaksana, terimalah kebijaksanaan dan wawasan Anda. Pemahaman Anda tentang dunia dan alam spiritual adalah anugerah yang dapat membimbing orang lain menuju pencerahan. Ingatlah, menjadi sang bijaksana bukan hanya tentang mengetahui, tetapi tentang berbagi pengetahuan Anda untuk menerangi jalan orang lain. Tujuan Anda adalah menjadi cahaya dalam kegelapan, pemandu untuk melalui hal-hal yang tidak diketahui, dan sumber kebijaksanaan yang mendalam. Jenis ketiga, sang pejuang. Sang pejuang dipilih karena kekuatan, keberanian, dan tekad mereka yang tak tergoyahkan. Mereka adalah pemimpin alami yang bersedia berjuang untuk keadilan, melindungi yang rentan, dan menghadapi tantangan secara langsung. Sang pejuang ditandai dengan ketahanan, keberanian, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Mereka sering merasakan tanggung jawab yang mendalam untuk berdiri melawan penindasan, dan membela demi tujuan yang mulia. Tujuan ilahi sang pejuang adalah membela dan menegakkan kebenaran. Misi mereka adalah menghadapi dan mengatasi rintangan, baik yang berasal dari luar maupun di dalam diri. Sang pejuang ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk. 1. Perlindungan fisik. Beberapa sang pejuang tertarik pada peran dalam penegakan hukum, militer, atau keamanan, di mana mereka dapat melindungi orang lain dari bahaya dan menjaga ketertiban. 2. Keadilan sosial. Sang pejuang dalam kategori ini bisa menjadi aktivis, advokat, atau pemimpin yang berjuang untuk hak-hak yang tertindas dan terpinggirkan. Mereka menantang sistem yang tidak adil, dan berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan setara. 3. Keberanian pribadi. Pada tingkat pribadi, sang pejuang menghadapi ketakutan dan keterbatasan mereka sendiri, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka berperan sebagai teladan keberanian dan ketekunan, menunjukkan bahwa kita bisa mengatasi kesulitan. Sang pejuang dapat ditemukan di berbagai aspek kehidupan, seringkali dalam posisi yang membutuhkan keberanian dan kepemimpinan. Mereka adalah petugas polisi, tentara, pemadam kebakaran, aktivis, dan pemimpin yang berdiri untuk apa yang mereka yakini. Tindakan dan keberanian mereka menginspirasi orang lain untuk berani dan berjuang untuk apa yang benar. Jika Anda merasa beresonansi dengan peran sang pejuang, terimalah kekuatan dan keberanian Anda. Ketetapan hati dan rasa keadilan Anda sangatlah penting dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Ingatlah, menjadi sang pejuang bukan hanya tentang berperang, ini tentang melindungi, memimpin, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai potensi mereka. Tujuan sang pejuang adalah menjadi pelindung bagi yang rentan, suara bagi yang tak bersuara,
dan katalis untuk perubahan positif. Jenis keempat, sang visioner. Sang visioner dipilih karena kemampuan mereka untuk melihat melampaui masa kini dan membayangkan masa depan yang lebih baik. Mereka inovatif, kreatif, dan berpikiran maju, seringkali menantang status quo. Sang visioner ditandai dengan imajinasi, inspirasi, dan kemampuan mereka berpikir di luar yang biasa. Mereka adalah pemimpi dan idealis, yang percaya pada kemungkinan dunia yang lebih baik. Tujuan ilahi sang visioner adalah menginspirasi perubahan dan kemajuan. Mereka membawa ide-ide dan perspektif baru yang mendorong evolusi dan transformasi. Sang visioner ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk. 1. Inovasi. Sang visioner menciptakan teknologi baru, bentuk seni, atau sistem sosial yang meningkatkan kehidupan. Mereka adalah penemu, seniman, dan pemikir yang mendorong batas-batas dari apa yang mungkin terjadi. 2. Inspirasi. Mereka memotivasi orang lain untuk berpikir kreatif dan merangkul perubahan. Sang visioner seringkali menjadi teladan, yang menunjukkan bahwa mengubah mimpi menjadi kenyataan adalah hal yang memungkinkan. 3. Kepemimpinan. Mereka membimbing komunitas atau organisasi menuju masa depan yang lebih tercerahkan. Sang visioner seringkali mengambil peran kepemimpinan, menggunakan wawasan mereka untuk mengarahkan sekelompok orang menuju kemajuan dan inovasi. Sang visioner dapat ditemukan dalam peran seperti penemu, seniman, pengusaha, dan pemimpin pemikiran. Ide-ide mereka seringkali mengarah pada kemajuan signifikan di berbagai bidang. Baik menciptakan teknologi baru, memelopori gerakan seni, atau mengadvokasi perubahan sosial, sang visioner berada di garis depan kemajuan. Jika Anda merasa beresonansi dengan peran sang visioner, terimalah kreativitas dan sifat pemikiran Anda yang maju. Kemampuan Anda untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain, adalah anugerah yang dapat mendorong inovasi dan perubahan. Ingatlah, menjadi sang visioner bukan hanya tentang bermimpi, tetapi tentang mewujudkan mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Tujuan Anda adalah menginspirasi orang lain untuk membayangkan dunia yang lebih baik, dan memimpin jalan untuk mewujudkan visi tersebut. Jenis kelima, sang penjaga. Sang penjaga dipilih karena sifat pelindung, dan rasa tanggung jawab mereka yang kuat. Mereka dapat diandalkan, teguh, dan sering menjadi tulang punggung komunitas mereka. Sang penjaga ditandai dengan kesetiaan, keandalan, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Mereka sering dilihat sebagai pilar kekuatan dan stabilitas. Tujuan ilahi sang penjaga adalah melindungi dan memelihara. Mereka memastikan keselamatan dan stabilitas. Sang penjaga ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk. 1. Perlindungan. Sang penjaga menjaga manusia, tradisi, dan lingkungan. Mereka melindungi orang-orang tercinta, komunitas mereka, dan nilai-nilai yang mereka anggap berharga. 2. Dukungan. Mereka memberikan landasan yang stabil bagi orang lain untuk berkembang. Sang penjaga seringkali berperan sebagai pengasuh, mentor, dan pemimpin yang menawarkan dukungan dan bimbingan. 3. Pelestarian. Sang penjaga mempertahankan integritas dan kesinambungan nilai dan sumber daya penting. Mereka bekerja untuk melestarikan fondasi budaya, lingkungan, dan etika komunitas mereka. Sang penjaga dapat ditemukan dalam peran seperti pengasuh, pejuang lingkungan, guru, dan pemimpin komunitas. Mereka memastikan kesejahteraan dan kesinambungan komunitas mereka. Baik mereka melindungi sumber daya alam, membimbing kaum muda, atau merawat mereka yang membutuhkan, sang penjaga memainkan peran penting dalam menjaga struktur masyarakat. Jika Anda merasa beresonansi dengan peran sang penjaga,
terimalah rasa tanggung jawab dan kewajiban Anda. Sifat pelindung dan keandalan Anda adalah aset yang sangat berharga bagi komunitas. Ingatlah, menjadi sang penjaga bukan hanya tentang menjaga keselamatan, tetapi tentang menciptakan landasan, di mana orang lain dapat membangun dan berkembang. Tujuan sang penjaga adalah menjadi batu kestabilan, sumber dukungan, dan pelindung terhadap apa yang berharga dan sakral. Jenis keenam, sang penjelajah. Sang penjelajah dipilih karena semangat petualangan dan rasa ingin tahunya. Mereka berpikiran terbuka, berani, dan didorong oleh keinginan untuk menemukan cakrawala baru. Sang penjelajah ditandai dengan kecintaannya pada petualangan, keberanian untuk mengambil risiko, dan pencarian pengetahuan yang terus-menerus. Mereka sering dilihat sebagai pelopor dan perintis. Tujuan ilahi sang penjelajah adalah memperluas pengetahuan dan pemahaman. Mereka menjelajah ke hal-hal yang tidak diketahui, dan membawa kembali wawasan berharga tersebut. Sang penjelajah ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk. 1. Penemuan. Sang penjelajah mengungkapkan informasi, wilayah, atau pengalaman baru. Mereka adalah ilmuwan, pelancong, dan peneliti yang mendobrak batasan pengetahuan. 2. Petualangan. Mereka mendorong orang lain untuk keluar dari zona nyaman mereka. Sang penjelajah dalam kategori ini sering menginspirasi orang lain untuk mengambil risiko dan mencari pengalaman baru. 3. Inovasi. Mereka membawa perspektif dan solusi baru untuk masalah lama. Sang penjelajah ini sering menemukan cara baru untuk mengatasi tantangan dan mendorong kemajuan. Sang penjelajah dapat ditemukan dalam peran seperti ilmuwan, pelancong, peneliti, dan pelopor. Penemuan mereka sering mengarah pada terobosan signifikan dan peluang baru. Baik mereka menjelajahi kedalaman laut, bepergian ke tempat yang jauh, atau melakukan penelitian inovatif, sang penjelajah berkontribusi pada perluasan pengetahuan manusia. Jika Anda merasa beresonansi dengan peran sang penjelajah, terimalah rasa ingin tahu dan semangat petualangan Anda. Keinginan Anda untuk menemukan dan berinovasi adalah kekuatan yang kuat untuk kemajuan. Ingatlah, menjadi sang penjelajah bukan hanya tentang mencari cakrawala baru, tetapi tentang membawa kembali apa yang Anda pelajari, untuk memberi manfaat bagi orang lain. Tujuan Anda adalah mendobrak batasan pengetahuan, menginspirasi orang lain untuk mencari petualangan mereka sendiri, dan berkontribusi pada pemahaman kolektif tentang dunia. Jenis ketujuh, sang pendamai. Sang pendamai dipilih karena kemampuan mereka untuk menyelesaikan konflik dan membawa keharmonisan. Mereka diplomatis, empatik, dan mahir dalam komunikasi. Sang pendamai ditandai dengan sikap tenang, kemampuan mendengarkan, dan bakat untuk menemukan titik temu. Mereka sering merasakan panggilan yang kuat untuk menjembatani perpecahan dan mendorong persatuan. Tujuan ilahi sang pendamai adalah mendorong perdamaian dan persatuan. Mereka menengahi perselisihan dan membangun jembatan antara pihak-pihak yang bertentangan. Sang pendamai ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk. 1. Resolusi konflik. Sang pendamai menengahi dan menyelesaikan perselisihan. Mereka adalah diplomat, negosiator, dan konselor yang bekerja untuk membawa keharmonisan pada pihak-pihak yang bertikai. 2. Diplomasi. Mereka membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Sang pendamai sering dalam kategori ini memainkan peran kunci dalam menjaga perdamaian dalam keluarga, komunitas, dan organisasi. 3. Persatuan. Mereka mendorong pemahaman dan kerjasama di antara kelompok yang beragam. Sang pendamai bekerja untuk menciptakan lingkungan, di mana orang-orang dengan perspektif yang berbeda dapat hidup berdampingan dan berkembang. Sang pendamai dapat ditemukan dalam peran seperti diplomat, konselor, negosiator,
dan mediator komunitas. Tujuan ilahi mereka sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan masyarakat yang damai. Baik dalam merundingkan perjanjian perdamaian, memberikan konseling kepada pasangan, atau menengahi perselisihan komunitas, sang pendamai memainkan peran penting dalam memupuk keharmonisan dan pemahaman. Jika Anda merasa beresonansi dengan peran sang pendamai, terimalah kemampuan Anda untuk membawa keharmonisan dan menyelesaikan konflik. Keterampilan diplomatik dan sifat empatik Anda sangat penting dalam membangun dunia yang lebih damai. Ingatlah, menjadi sang pendamai bukan hanya tentang mengakhiri perselisihan, tetapi tentang menciptakan perdamaian yang abadi dan mendorong persatuan. Tujuan Anda adalah menjadi jembatan di antara perpecahan, sumber ketenangan di saat kekacauan, dan pendukung pemahaman dan kerjasama. Dengan memahami dan merangkul ketujuh jenis jiwa yang terpilih ini, Anda dapat lebih menghargai beragam cara yang dilakukan jiwa yang terpilih untuk berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Sekian untuk video kali ini. Apakah Anda merasa beresonansi dengan salah satu jenis jiwa yang terpilih ini dalam diri Anda? Terima kasih sudah menonton.